Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematika, kembali lagi bersama saya Rika Amelia Putri dengan NIM 230103028. Saya merupakan mahasiswi aktif program studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Komputasi Matematika oleh dosen pengampu Bapak Dr. Habibie Ratu Perwira Negara MPWD. Jadi di video ini saya akan membahas tentang konsep limit kiri dan limit kanan, dan kemudian akan saya aplikasikan ke dalam 4 statement MATLAB, yaitu yang pertama if n, yang kedua for n, ketiga switch n, dan yang terakhir while n. Nah, apa sih yang dimaksud dengan limit kiri dan limit kanan? Jadi, limit kiri dan limit kanan adalah konsep dalam kalkulus yang digunakan untuk menganalisis perilaku suatu fungsi di sekitar titik-titik tertentu dari arah tertentu. Di sini kita mulai dengan konsep limit kiri. Jika X menuju C dari arah kiri, berarti dari arah bilangan lebih kecil dari C. Itu disebut sebagai limit kiri. Notasinya adalah seperti pada layar, limit fungsi fx ketika X menuju C dari kiri. Di sini, untuk limit notasi dari limit kiri adalah C pangkat negatif. Ini saya sudah menyiapkan sebuah ilustrasi di mana kita punya di sini garis mendatar pada sumbu X berada di titik C. Katakanlah X ini adalah saya, kemudian saya bergerak menuju C ini dari arah kiri. Berdasarkan gambar yang kita lihat, posisi X ini berada kurang daripada C. Selanjutnya, kita perhatikan untuk limit kanan. Limit kanan itu merupakan kebalikan daripada limit kiri. Berarti, jika X menuju C dari arah kanan atau dari arah bilangan lebih besar dari C, disebut sebagai limit kanan. Notasinya adalah limit fungsi fx ketika X menuju C dari kanan sama dengan L. Di sini perbedaannya adalah ketika limit kiri itu sama dengan C pangkat negatif, maka pada limit kanan C pangkat positif. Di sini kita punya ilustrasi dengan cara yang sama. Kita punya garis mendatar ini berada pada sumbu X di titik C. Katakanlah saya berada pada titik X yang di sini. X ini adalah saya. Maka saya akan bergerak dari X menuju C dari arah kanan. Kita perhatikan di sini berdasarkan gambar, X ini posisinya berada pada titik lebih besar daripada C. Yang mana dapat kita simpulkan bahwa ketika kita menghitung sebuah limit dari kiri maupun dari kanan, posisinya ketika limitnya dari kiri maka nilai C-nya kurang dari X. Kemudian ketika menghitung nilai limit kanan maka posisi X-nya lebih besar daripada C. Karena bergerak ketika limit kiri bergerak dari kiri menuju kanan, sedangkan limit kanan bergerak dari kanan menuju titik tersebut, menuju kiri. Sehingga apa hubungan antara limit kiri dan limit kanan? Hubungannya adalah jika dan hanya jika nilai fungsi fx ketika X menuju C dari kiri sama dengan nilai limit fungsi fx ketika X menuju C dari kanan adalah sama, maka nilai limitnya ada. Atau dengan kata lain, ketika nilai limit kiri sama dengan limit kanan, maka nilai limitnya ada. Nah, kapan sih suatu limit tidak memiliki nilai? Yang pertama, nilai limit kiri tidak sama dengan limit kanan, yang artinya arah pendekatan dari kiri dan kanan menuju titik X sama dengan C tidak menuju nilai yang sama. Atau arah dari kiri menuju C dengan arah dari kanan menuju C itu arahnya berbeda. Di sini contoh yang kedua adalah
suatu fungsi tidak memiliki limit, yaitu ketika limit fungsi naik atau turun tanpa batas, yaitu jika nilai fungsi meledak naik atau turun ketika x menuju c, maka limitnya tidak terdefinisi secara real. Sini kita punya satu contoh, yaitu limit fungsi fx x kuadrat ditambah 3x per x ditambah 2 ketika x menuju 3. Sini kita hitung, caranya adalah dengan mensubstitusikan nilai x sama dengan 3. Jadi setiap nilai x di sini pada fungsi ini kita substitusikan dengan 3. Kita ganti dengan 3. Maka didapatkan hasilnya 3x kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 3x sama dengan 3x dibagi x berarti 3 ditambah 2 sama dengan 3 kuadrat 9 ditambah 3 kali 3 9, 9 ditambah 9 18 per 3 ditambah 2 sama dengan 5, sehingga didapatkan nilai limitnya adalah 18 per 5. Sekarang kita coba aplikasikan ke contoh limit kiri dan limit kanan. Kita hitung untuk yang pertama nilai limit kiri dengan contoh yang sama tadi. Fungsinya adalah x kuadrat ditambah 3x per x ditambah 2 ketika x-nya menuju 3. Kita hitung berarti dari kiri, maka nilai x-nya kurang dari 3. Sehingga contohnya di sini kita ambil 3 nilai x. Nilai x yang diambil bisa 3 atau lebih. Di sini saya mengambil contohnya sama dengan 3. Contoh sederhananya. Lalu, nilai pendekatan ini x-nya sama dengan 2,9, 2,99, 2,999 ini akan saya lihat mana sih nilai yang paling mendekati 3. Jadi di sini untuk nilai x ini akan saya substitusikan ke dalam fungsi fx-nya. Tadi kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x dibagi x ditambah 2. Ini, jika x-nya sama dengan 2,9, maka kita substitusikan setiap nilai x sama dengan 2,9, sehingga didapatkan hasilnya setara dengan 3,494. Di sini, ketika x-nya sama dengan 2,99, maka hasilnya sekitar 3,588. Caranya sama dengan yang sebelumnya, tinggal disubstitusikan saja setiap nilai x-nya dengan 2,99. Begitu juga dengan yang 2,999. Sehingga di sini kita dapatkan hasilnya 3,494, 3,588, 3,59598. Sehingga untuk nilai limit x kuadrat ditambah 3x per x ditambah 2 ketika x menuju 3 dari kiri, kita dapatkan sekitar 3,6. Di sini kita bulatkan ke atas, kita dapatkan 3,6 atau setara dengan 18 per 5. Di sini kemudian kita hitung untuk nilai limit kanan. Kita lihat di sini, karena untuk nilai tadi fungsinya kita punya x kuadrat ditambah 3x per x ditambah 2. Karena nilai x-nya menuju 3, kita hitung dari kanan, maka nilai x-nya lebih besar dari 3. Kita ambil untuk 3 nilai x, katakanlah 3,1, 3,01, 3,001. Di sini bebas, yang penting syaratnya adalah nilai x lebih besar dari 3, karena tadi kita menghitung dari arah kanan. Sehingga di sini ketika kita hitung, kita substitusikan setiap nilai x dengan 3,1, 3,01 dengan setiap nilai pendekatan daripada x-nya. Dengan cara yang sama, kita dapatkan hasilnya 3,708, 3610, 3,598, sehingga untuk nilai limit x kuadrat ditambah 3x per x ditambah 2 ketika nilai limit x menuju 3 dari arah kanan setara dengan 3,6, sekitar 3,6 atau sama dengan 18 per 5. Nah, tadi kita dapatkan nilai limit dari kiri sama dengan 18 per 5 dan nilai kanan sama dengan 18 per 5. Artinya, di sini nilai limit kiri dan nilai limit kanan sama. Maka, fungsi x kuadrat ditambah 3x per x ditambah 2 nilai limitnya ada. Ini kita punya contoh grafiknya. Yang pertama di sini kita perhatikan untuk garis biru ini disebut sebagai fungsi fx-nya. Di sini kita punya nilai
yang akan didekati atau nilai yang akan dituju itu sama dengan 3. Sehingga di mana posisi daripada limitnya, yaitu berada di titik ini. Berada pada titik 3,6 yang tadi kita dapatkan. Berarti titik X-nya berada di 3,6. Sehingga posisinya itu berada di sini. Nilai limit kirinya itu C kurang dari 3, maka bergerak dari sini dia menuju titik 3. Kemudian untuk limit kanan bergerak dari arah lebih besar dari 3 menuju arah 3 ini, menuju titik 3. Seperti itu visualisasinya. Nah, jadi konsep inilah yang akan kita aplikasikan ke dalam 4 statement MATLAB yang tadi. Nah, agar lebih jelasnya, yuk kita simak bagaimana konsep limit kiri dan limit kanan ketika kita aplikasikan ke dalam 4 struktur MATLAB yang tadi, yaitu if n, for n, while n, dan switch n. Nah, di sini saya sudah menyediakan sebuah sintak daripada program dengan statement if n pada materi limit kiri dan limit kanan. Sebelumnya, kita harus ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan if. Nah, dalam bahasa Inggris, if sendiri berarti jika. Namun di dalam bahasa pemrograman komputer, if digunakan untuk mengontrol suatu kondisi. Nah, berdasarkan definisi tersebut, di sini akan kita bahas ke dalam program yang sudah saya buatkan. Gambaran besar dari program yang sudah saya buat ini adalah yang pertama, kita akan mengecek apakah suatu fungsi mempunyai limit atau tidak. Kemudian yang kedua, jika nilai limitnya tidak ada, maka kita akan menghitung berapa sih nilai dari limit kirinya dan berapa sih nilai dari limit kanannya. Kemudian yang terakhir adalah kita akan melihat bagaimana visualisasi dari suatu fungsi tersebut dengan nilai limit kiri dan limit kanannya. Di sini akan saya jelaskan beberapa arti daripada sintak yang sudah saya buat. Yang pertama, sintak X. Di sini mendefinisikan X-nya. Kemudian yang kedua, F sama dengan input, masukkan fungsi fx. Di sini meminta user untuk memasukkan fungsi fx. Kemudian setelah itu meminta pengguna untuk memasukkan titik C. C adalah titik yang akan didekati oleh suatu fungsi. Jadi misalnya user ketika pengguna daripada program ini memasukkan suatu fungsi, katakanlah fungsinya 1/x, maka titik C, ketika pengguna menginput titik C sama dengan 3, maka titik 3 akan mendekati fungsi 1/x baik dari arah kiri maupun dari arah kanan. Jadi seperti itu maksudnya. Kemudian di sini limit kiri, kita akan menghitung nilai limit kiri dan limit kanannya. Kemudian di sini akan muncul pada command window limit kiri saat X menuju number to string C adalah titik C yang dimasukkan oleh pengguna dari kiri, karena di sini menghitung limit jawaban daripada limit kirinya, menghitung limit kiri. Char limit kiri, di sini hasil daripada perhitungan limit kiri. Jadi maksud dari display limit kiri limit kanan ini saat X menuju titik C dari kiri dan dari kanan, ini adalah jawaban yang akan muncul pada command window. Selanjutnya di sini pernyataan-pernyataan yang saya maksud yang sudah saya jelaskan secara gambaran besarnya tadi. Di mana yang pertama, mengecek apakah limit kiri dan limit kanannya ada. Kemudian, ketika pernyataan ini terpenuhi, dilanjutkan dengan pernyataan yang ini. Jika limitnya infinite atau tak terhingga, maka nilai limit kirinya menuju tak hingga. Akan muncul pada command window limit menuju tak hingga atau tidak ada di bilangan real. Kemudian pernyataan yang selanjutnya, ketika pernyataan ini tidak terpenuhi, maka limit fx saat x mendekati number to string C, titik C yang diinput oleh pengguna adalah char limit kiri, maka hasil dari limit kirinya. Kemudian untuk selain daripada pernyataan ini, ketika pernyataan ini tidak terpenuhi, maka dilanjutkan dengan kondisi yang ini, pernyataan ini. Displaynya limit tidak ada karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan.
Jadi ketika diinput oleh pengguna suatu fungsi, ketika nilai limit kiri dan limit kanannya berbeda hasilnya, maka akan muncul pernyataan yang ini, kondisi yang ini, yaitu nilai limit tidak ada karena limit kiri dan limit kanannya tidak sama. Di sini program diakhiri. Di sini selanjutnya saya membuat visualisasinya. Plot ini menggambar. Nah, agar lebih jelasnya, mari kita coba jalankan programnya. Di sini kita coba dengan contoh yang pertama, yaitu x kuadrat dikurangi 1 dibagi x min 1. Kita enter. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan titik C atau titik yang akan dituju oleh fungsi tersebut. Katakanlah di sini titik yang dituju adalah 1. Nah, di sini kita lihat, perhatikan bahwa di sini untuk garis yang biru adalah grafik dari fungsi fx-nya. Kemudian kita masukkan titik C-nya. Titik C-nya adalah 1. Jadi titik yang akan dituju adalah 1. Jadi ketika kita mencari nilai limit dari limit kirinya, maka kita ambil pendekatan seperti pada pembahasan sebelumnya, yaitu nilai yang kurang daripada C atau kurang daripada 1. Maka di sini ketika dihitung, kita ambil pendekatan yang kurang daripada 1. Di sini kita dapatkan berdasarkan perhitungan nilai dari limit kirinya sama dengan 2, atau di titik ini fx-nya sama dengan 2. Di sini sebenarnya kita coba lihat pada keterangan nilai limit kiri itu adalah yang warna orange. Jadi limit kiri dan limit kanan sama, sehingga untuk grafik lingkaran yang warna orange dan ungu ini terlihat seperti tumpang tindih. Jadi apa yang kita dapatkan dari grafik ini? Kesimpulannya adalah nilai limitnya sama. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, ketika nilai limit kiri dan limit kanan itu sama, maka suatu fungsi dikatakan mempunyai nilai limit. Nah, di sini pada common window hasilnya adalah limit kiri saat x menuju 1 dari kiri sama dengan 2. Limit kanan saat x menuju 1 dari kanan adalah sama dengan 2. Limit fx, fungsi fx saat x mendekati 1 adalah 2. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada fungsi ini mempunyai nilai limit. Selanjutnya di sini kita coba untuk contoh lain ketika suatu fungsi tidak mempunyai nilai limit. Sekarang kita ketik saja nama file yang kita simpan. Selanjutnya kita masukkan contohnya adalah ABS X. ABS X ini maksudnya adalah mutlak X ketika kita masukkan C-nya sama dengan 0. Maka kita dapatkan grafiknya seperti pada layar, yaitu titik 0 ini adalah titik yang dituju. Di sini kita coba lihat nilai limit kiri, dia bergerak mulai dari negatif 1, pendekatannya mulai dari negatif 2, negatif 1,8, negatif 1,6, yang artinya negatif dari pendekatan ini adalah kurang dari 0, sehingga dia dikatakan sebagai dekatan dari limit kiri. Selanjutnya di sini kita perhatikan, di sini titik-titiknya garisnya menuju 0. Di sini untuk limit kiri didapatkan sama dengan negatif 1. Fx-nya sama dengan negatif 1. Di sini kita coba perhatikan untuk limit dari kanannya, karena menghitung dari nilai limit yang lebih besar daripada 0, yaitu 2, 1,5, 1, dia bergerak menuju titik 0, sehingga di sini didapatkan nilai limitnya sama dengan fx-nya sama dengan 1. Nah, berdasarkan grafik, di sini kita lihat bahwa nilai limit kirinya berbeda dengan nilai limit kanannya.
Yang pertama di sini kita perhatikan nilai limit kirinya adalah sama dengan negatif 1. Kemudian untuk nilai limit kanannya sama dengan 1. Sehingga kesimpulannya adalah nilai limit kiri tidak sama dengan nilai limit kanan. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan kita sebelumnya bahwa ketika suatu fungsi nilai limit kirinya tidak sama dengan nilai limit kanan, maka fungsi tersebut tidak memiliki limit. Nah, di sini berdasarkan program tadi muncul pada common window bahwa limit kiri saat x menuju 0 dari kiri negatif 1 berdasarkan grafik tadi. Kita lihat untuk yang kedua, limit kanan saat x menuju 0 dari kanan sama dengan 1. Dan yang terakhir kesimpulannya adalah limit tidak ada karena nilai limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Di sini kita ambil satu contoh lagi. Kita masukkan untuk fungsi fx-nya sama dengan 1 per x. Katakanlah x-nya sama dengan 0. Fix yang warna biru, garis warna biru adalah nilai daripada fx-nya. Karena tadi nilai fungsi fx-nya sama dengan 1 per x, hingga garisnya adalah seperti pada layar. Kemudian titik yang akan dituju adalah titik 0. X-nya berada di 0, C-nya berada di titik 0. Pertama di sini kita perhatikan adalah untuk limit kirinya. Karena limit kiri itu adalah pendekatannya yang berada kurang daripada titik yang ingin dituju. Karena titiknya berada di titik 0, sehingga kita lihat untuk titiknya bergerak mulai dari negatif 2 menuju negatif 1,5 menuju negatif 1 hingga sampai di hampir mendekati titik 0. Kita sebut sebagai asimtot vertikal. Sebuah garis yang terlihat hampir mengenai suatu titik yang ingin dituju, tetapi dia tidak benar-benar akan menyentuh. Di sini kita perhatikan dia seperti berada pada garis 0, tetapi dia tidak benar-benar menyentuh titik 0 ini. Setelah kita zoom, ternyata dia tidak menyentuh titik 0, garis vertikal yang putus-putus ini. Kemudian di sini untuk pendekatan dari kirinya dapat kita simpulkan bahwa limit kirinya negatif tak terhingga, karena di sini dia bergerak menuju negatif tak hingga. Kemudian di sini kita perhatikan untuk di kanannya, berarti dia bergerak mulai dari titik lebih besar dari 0. Sehingga dapat kita lihat perbedaannya di sini adalah untuk limit kanan dia menuju positif tak terhingga, pendekatannya menuju positif tak terhingga. Sedangkan untuk limit kiri di sini menuju negatif tak terhingga. Sehingga karena nilai daripada limit kiri tidak sama dengan limit kanan, dapat disimpulkan bahwa nilai limitnya tidak ada. Kita perhatikan pada common window, limit kiri saat x menuju 0 dari kiri negatif infinite ini artinya adalah negatif tak terhingga. Kemudian nilai limit kanan saat x menuju 0 dari kanan infinite, di sini positif tak hingga. Limit kesimpulannya adalah limit tidak ada karena nilai limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Jadi kira-kiranya seperti itu untuk yang pertama pada statement N untuk materi limit kiri dan limit kanan. Setelah melihat bagaimana statement dari if N diaplikasikan ke dalam materi limit kiri dan limit kanan, selanjutnya di sini kita akan mengaplikasikan statement yang kedua yaitu for N ke dalam materi limit kiri dan limit kanan juga. Nah, di sini saya sudah menyediakan programnya. Sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan for N? Nah, jadi for N merupakan sebuah proses pengulangan yang ditentukan dari banyaknya proses pengulangan. Maksudnya adalah, misalkan kita di sini ingin menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan. Karena nilai faktorial itu notasinya adalah n faktorial, maka ketika kita ingin menghitung faktorial dari 5, artinya adalah perkalian bilangan asli. Karena bilangan asli itu dimulai dari 1, maka perkaliannya dimulai dari 1 sampai dengan 5. Jadi disitulah secara gambaran besar kita melihat bagaimana pengulangan atau pengulangan yang terjadi. Jadi prosesnya akan berhenti di ke perkalian yang terakhir atau perkalian ke n. Jadi di sini kita bisa mengaplikasikan ke dalam materi limit kiri dan limit kanan.
Sebelumnya di sini terdapat beberapa perbedaan karena secara gambaran besar dari program yang sudah saya buat ini adalah yang pertama, kita akan menentukan hasil dari suatu fungsi limit ciri dan limitarannya. Kemudian kita akan menentukan hasil dari limitnya. Nah, di dalam menghitung nilai limit ciri dan limitaran itulah akan terjadi proses pengulangan atau for n itu. Dimana di sini kita akan menghitung setiap nilai daripada C yang diinput oleh user. Misalnya titik yang diinput oleh user terdiri dari 5 titik, maka program ini akan menjalankan sebuah pengulangan yang terjadi di 5 titik pada satu fungsi yang sudah diinput sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah penentuan hasil limit, selanjutnya menjadikan hasil pada common window, dan yang terakhir visualisasi grafik. Di sini kita lihat bentuk sintaknya, kita perhatikan yang pertama for i sama dengan 1 sampai dengan n. Ini adalah perhitungan limit dan penyimpanan data, di mana for i sama dengan 1 sampai dengan n ini, karena tadi saya jelaskan bahwa di program ini kita akan menghitung proses pengulangan pada C yang diinput oleh user pada fungsi yang diinput oleh user. Misalnya penginputan yang dimasukkan penginputan oleh user pada titik C sebanyak 4, maka for i ini sama dengan 1 sampai dengan 4. Sehingga titik C yang dilakukan pengulangannya sebanyak 4 kali, tergantung dari berapa titik-titik pada setiap C-nya. Jadi, itulah fungsi daripada for i ini. For i sama dengan 1 sampai dengan n. Kemudian juga terdapat beberapa logika lagi, if, seperti yang kita jelaskan pada statement yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, di sini ada for i sama dengan n. Di sini print hasil. Di sini akan muncul sebuah hasil dalam bentuk tabel, di mana akan muncul pada common window setelah menghitung dan menginput berapa saja nilai yang diinput oleh user. Kemudian untuk for yang terakhir adalah for i sama dengan 1 sampai dengan n subplot baris kolom. Nah, di sini yang terakhir ini adalah untuk visualisasi grafiknya, karena nantinya akan muncul beberapa grafik di mana prosesnya tadi terjadi ketika berapa saja nilai C yang diinput oleh user, jadi sebanyak itulah gambar yang akan muncul sehingga terjadi pengulangan. Sehingga saya menggunakan statement for n di situ dalam visualisasi grafiknya. Untuk lebih jelasnya di sini kita akan mencoba menjalankan programnya. Kita coba ini. Nah, di sini kita akan menginput misalnya kita ambil fungsi yang tadi, atau bisa saja fungsi yang berbeda sesuai apapun yang diinginkan. Misalnya kita punya fungsi x kuadrat seperti contoh yang tadi, x kuadrat dikurangi 1 dibagi x dikurangi 1. Ini kita enter. Nah, disinilah user diminta untuk memasukkan berapa titik yang ingin diujikan. Titik C ini adalah titik yang akan dituju atau titik yang akan didekati oleh fungsi fx, seperti yang sudah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya di awal video tadi. Misalkan kita menginginkan titik yang akan dituju itu adalah 3 titik, maka di sini proses for-nya atau pengulangannya akan terjadi sebanyak 3 kali. Jadi akan menghitung setiap nilai C sebanyak 3 kali untuk fungsi yang sama, yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurangi 1 dibagi x dikurangi 1. Untuk titik C yang pertama kita misalkan sama dengan 1, kemudian untuk titik C yang kedua sama dengan negatif 4, dan untuk titik C yang terakhir adalah 0. Kita coba enter. Nah, disinilah proses for yang berikutnya, yaitu pada visualisasi grafiknya. Karena di sini terdapat 3C yang diinginkan, maka di sini gambarnya juga terdapat 3 grafik, yaitu yang pertama ketika nilai limitnya menuju titik 1, kemudian yang kedua nilai limitnya sama dengan negatif 4. Ini adalah untuk C sama dengan 1, C sama dengan negatif 4, dan yang ini untuk C sama dengan 0. Untuk tanda garis biru ini merupakan garis daripada fungsi fx-nya. Di sini juga garis merah untuk fungsi fx-nya, di sini garis hijau untuk fungsi fx-nya. Karena fungsi fx-nya sama, sehingga bentuk grafiknya juga sama. Di sini kita perhatikan pada tabel
Untuk nilai C-nya tadi kita masukkan sama dengan 1. Untuk nilai limit kiri, dia sama dengan 2. Di sini kita perhatikan untuk tanda bintang di sini warna merah, dia berada tepat pada titik fx-nya sama dengan 2. Sehingga di sini fungsinya untuk limit kiri sama dengan 2. Kita perhatikan nilai limit kanan juga bergerak mulai dari kanan menuju titik 1 itu di titik 2. Sehingga kesimpulannya karena nilai limit kiri sama dengan limit kanan, maka nilai limitnya ada, yaitu 2. Sini kita perhatikan untuk grafik yang kedua dan ketiga, karena nilai limitnya di sini negatif 3, juga di sini negatif 3, karena nilai limit kiri dan limit kanan adalah sama, sehingga nilai limitnya ada. Begitu juga dengan gambar yang ketiga. Ini bisa kita lanjut untuk contoh yang kedua. Dan lanjut. Misalkan kita punya fungsinya adalah 1 per x kuadrat tambah 1. Misalkan titik yang ingin kita uji adalah sebanyak 4 titik. Misalkan titik yang pertama adalah 0, titik yang kedua adalah 1, titik berikutnya adalah negatif 1, yang terakhir adalah 5. Nah, di sini seperti yang sebelumnya, karena kita meminta kepada program untuk menghitung 4 jumlah titik yang akan dituju, yaitu titik yang pertama adalah 0, titik yang kedua adalah 1, titik yang ketiga negatif 1, dan titik terakhir adalah 5. Jadi titik-titik inilah yang akan dituju untuk fungsi 1 per x kuadrat ditambah 1. Ini kita coba enter. Nah, maka akan muncul gambar grafiknya seperti pada layar. Nah, di sini kita perhatikan untuk yang pertama. Di sini gambar grafiknya adalah titiknya berada untuk nilai limitnya berada di tak hingga. Limitnya membentuk sebuah grafik tak hingga untuk limit kiri dan juga untuk limit kanan. Sini bergerak dari negatif 2 menuju tak hingga, kemudian yang kedua juga dari kanan menuju 0 sampai dengan tak hingga. Karena sama-sama menuju positif tak hingga, sehingga limit ini dikatakan sebagai suatu fungsi yang mempunyai nilai limit. Kenapa dikatakan demikian? Di sini kita perhatikan untuk grafiknya adalah tidak menyentuh titik 0. Di sini juga disebut sebagai asimtot vertikal karena terlihat seperti bertemu di titik 0, akan tetapi sebenarnya di sini tidak bertemu pada titik 0. Dia melaju pada positif tak hingga atau dikatakan sebagai infinite. Jadi bergerak dari negatif tak hingga menuju positif tak hingga menuju titik 0 sampai dengan tak hingga. Dia dikatakan sebagai asimtot vertikal. Sehingga karena nilai limit kiri dan limit kanan menuju arah yang sama, yaitu untuk positif tak hingga, maka dikatakan sebuah limit pada fungsi tersebut ada, yaitu tak hingga. Kita perhatikan pada tabel, yaitu untuk limit kirinya infinite, limit kanannya infinite, sehingga untuk hasil limitnya adalah tak hingga. Kita perhatikan untuk yang kedua, sama saja dengan penjelasan yang sebelumnya. Nilai limitnya sama, didekati dari kiri, didekatkan dari kanan. Ini menuju titik negatif 1 karena C-nya sama dengan negatif 1. Di sini C-nya sama dengan 1. Di sini C-nya sama dengan 5. Nah, itulah tadi bentuk daripada program yang telah saya buat, yaitu program pada statement for n untuk materi limit kiri dan limit kanan. Nah, teman-teman, setelah melihat statement if n dan for n diaplikasikan ke dalam materi limit kiri dan limit kanan, selanjutnya di sini kita akan mencoba mengaplikasikan untuk statement kita yang ketiga, yaitu while n ke dalam materi limit kiri dan limit kanan juga. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan while n? Jadi while n adalah perintah pengulangan dengan parameter berhentinya pengulangan didasarkan pada kriteria logika. Nah, while n ini sendiri hampir mirip-mirip dengan program pada statement for n, di mana tadi pada for n itu didasarkan pada banyaknya proses pengulangan, tetapi di sini didasarkan pada
struktur logika. Jadi di sini struktur logika yang saya gunakan adalah di sini while i kurang dari sama dengan maksimal input. Di sini saya membatasi maksimal inputnya 5 karena di sini saya menggunakan sebuah grafik dengan inisialisasi secara satu figur sehingga saya memaksimalkan inputnya sama dengan 5. Sebenarnya jika tidak seperti itu bisa sampai dengan berapapun yang diinginkan sesuai dengan pernyataan yang dimasukkan. Jadi pernyataan logikanya di sini adalah yes or no. Jadi meminta pengguna setiap kali selesai menginput nilai daripada titik C yang dimasukkan adalah selesai daripada menginput nilai titik C kepada fungsi, jadi akan diminta untuk menjawab apakah ingin melanjutkan program atau tidak. Jadi disitulah while n-nya berfungsi. Ketika pengguna atau user memasukkan jawaban n atau yang berarti no, maka program akan berhenti langsung sampai di situ. Kemudian dilanjutkan untuk yang kedua menampilkan hasil berupa tabel, dan yang ketiga memberikan visualisasi grafiknya. Ini dalam satu figur yang sama. Kita coba jalankan. Di sini kita punya masukkan fungsi fx-nya x kuadrat dikurangi 1. Ini fungsinya sama untuk semua nilai c, hanya saja yang berbeda untuk masing-masing nilai c-nya, titik yang akan dituju. Dikurangi 2. Kita enter. Nah, disinilah terjadi proses pengulangan atau struktur logika untuk while n-nya. Di sini ditanyakan masukkan titik C ke 1. Kita jawab yes. Nah, masukkan nilai C-nya, yaitu karena kita sudah menjawab yes, maka kita akan melanjutkan programnya. Di sini kita masukkan nilai C-nya sama dengan 5. Nah, di sini juga terjadi while n atau pengulangan, yaitu untuk titik C yang kedua, di mana tadi maksimal titik C-nya sama dengan 5, tapi di sini karena belum maksimal sama dengan 5, jadi while n-nya tetap akan berfungsi untuk pernyataan logikanya. Akan muncul pernyataan berupa yes or no, pernyataan logika. Kita jawab lagi ya. Sini kita input untuk nilai C-nya lagi sama dengan 1. Di sini yang terakhir kita jawab yes, kita masukkan sama dengan 0. Nah, karena di sini belum sama maksimal while-nya sama dengan 5, sehingga kita bisa memberhentikan sendiri karena kita menginginkan nilai titiknya itu sama dengan 3. Selanjutnya di sini kita enter. Nah, maka akan muncul grafiknya seperti pada layar. Yang pertama memunculkan grafik untuk fungsi fx sendiri, kemudian memberikan untuk grafik fungsi pada masing-masing untuk nilai c-nya. Di sini kita perhatikan dengan cara yang sama seperti pembahasan-pembahasan pada sebelumnya. Untuk tanda bintang merah ini merupakan titik pendekatan dari kiri menuju titik yang dituju titik 5. Yang biru merupakan garis fx-nya. Karena menuju 5, maka bergerak mulai dari titik yang kurang daripada 5. Kemudian kita lihat pada gambar yang kedua, yaitu lingkaran berwarna ungu. Ini merupakan titik pendekatan untuk limit kanannya, karena bergerak menuju 5, maka mulai dari pendekatan lebih besar dari 5. Begitu juga dengan gambar-gambar yang lainnya. Di sini kita perhatikan untuk tabelnya, di sini pada command window akan memunculkan semua hasilnya. Di sini untuk yang pertama C5 limit kirinya sama dengan 8, C1 limit kirinya sama dengan 0, C yang ketiga yaitu sama dengan 0, limit kiri 1/2, limit kanan 1/2. Karena ketiga-tiga dari contoh ini nilai limit kiri dan limit kanannya sama, sehingga dapat disimpulkan untuk fungsi tersebut, untuk fungsi fx yaitu x kuadrat dikurangi 1 per x min 2 pada c sama dengan 5, c sama dengan 1, c sama dengan 0 mempunyai nilai limit. Nah, teman-teman, setelah melihat bagaimana statement yang pertama yaitu if n, kemudian dilanjutkan dengan statement for n, dan yang ketiga tadi adalah statement while n, tibalah kita pada statement yang terakhir yaitu switch n. Apa sih yang dimaksud dengan statement switch n? Jadi statement switch n adalah suatu statement untuk mengevaluasi sebuah ekspresi dan memilih untuk mengeksekusi salah satu dari beberapa kelompok pernyataan.
Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa di dalam struktur atau statement switch N ini kita bisa mengelompokkan beberapa pernyataan atau beberapa materi-materi. Misalnya mengelompokkan materi dari bilangan berpangkat, dari limit, dan beberapa materi-materi lainnya di dalam satu program, yaitu dinamakan sebagai program switch N. Nah, di mana di dalam switch N ini karena terdiri dari beberapa pilihan, di sini termasuk juga ada program while N. Karena di sini terjadi juga pengulangan berulang. Di sini terdapat menu pilihan di dalam while N-nya. Di sini while N menanya menu-menu pilihan yang terdapat pada switch N tersebut. Nah, di sini untuk menu yang pertama adalah pernyataan yang pertama, hitung limit kiri untuk yang case yang pertama. Untuk yang kedua, while yang kedua, pernyataan yang kedua, hitung limit kanan, yang ketiga hitung limit kiri dan kanan, dan yang keempat adalah keluar. Ini merupakan while-nya. Kemudian, apa yang dimaksud daripada switch di sini? Switch di sini adalah mengambil keseluruhan daripada keempat-empatnya pernyataan tersebut, di mana misalkan kita mau ngambil pilihan yang pertama, yaitu tadi kita jawab dengan logika pernyataan. Kita jawab dengan sebuah pernyataan di mana tadi dijelaskan bahwa untuk yang pertama itu hitung limit kiri, maka kita ketika ingin mengambil pilihan yang pertama atau case yang pertama, maka kita harus menjawab pada while ini pada command window nantinya ketika digunakan dengan jawaban angka 1. Kemudian selanjutnya pada program ini akan diminta untuk menginput sebuah fungsi fx-nya. Kemudian setelah itu akan muncul sebuah visualisasi grafik dan akan muncul juga hasil daripada limitnya. Untuk hasil pada case-nya, misalnya memilih case yang pertama, yaitu menghitung nilai daripada limit kiri dari suatu fungsi, maka pada command window akan muncul hasil daripada perhitungan untuk case yang pertama itu saja, atau case untuk perhitungan limit kirinya. Begitu juga dengan beberapa case lainnya. Di sini terdapat 4 pilihan, yaitu yang pertama, case yang pertama menghitung limit kiri, yang kedua menghitung limit kanan, dan yang ketiga menghitung nilai dari limit kiri dan limit kanan. Di sini masing-masing pilihan, masing-masing case juga sudah dilengkapi dengan visualisasi grafiknya masing-masing. Sini untuk case yang kedua, case yang ketiga, atau yang dimaksud secara gambaran besarnya di sini adalah sebagai bentuk penggabungan daripada beberapa materi yang sudah dikerjakan maupun yang belum dikerjakan. Langsung saja, agar lebih jelasnya di sini kita coba jalankan. Untuk fungsinya, misalkan kita ambil fungsinya adalah 1/x. Kita enter. Nah, di sinilah akan muncul menu pilihan. Pilihan menunya di sini adalah sebagai bentuk daripada while-nya. Misalnya kita pilih di sini pernyataan logikanya. Di sini kita pilih case yang pertama. Nah, ketika memilih ini, di sinilah akan muncul proses perhitungan untuk switch-nya. Untuk penggabungan semua pernyataan merupakan sebuah bentuk dari struktur switch. Di sini kita masukkan untuk nilai C-nya sama dengan 0, kita enter. Jadi di sini akan muncul visualisasi grafik di mana bergerak mulai dari arah kiri karena menuju titik 0. Jadi titiknya kita ambil x-nya sama dengan 0. Maka untuk fungsi 1/x menuju x dari kiri itu sama dengan sini. Dia menuju negatif terhingga. Kita coba perhatikan hasilnya adalah negatif infinite, negatif terhingga. Di sini terjadi asimtot vertikal. Jadi dilihat seperti pada penjelasan sebelumnya. Dia terlihat seperti menyentuh garis pada titik 0, tetapi tidak akan mungkin pernah bertemu. Nah, di sini adalah pendekatan untuk grafik daripada limit kirinya yang bintang merah. Selanjutnya di sini kita perhatikan untuk pada hasil pada command window, yakni limit kiri pada fungsi fx saat x mendekati 0 dari kiri adalah negatif infinite. Negatif infinite ini adalah negatif terhingga. Selanjutnya di sini
Untuk untuk pilihan yang kedua, karena dia case-nya belum berakhir, tadi case-nya sampai dengan 4 akan terus berulang sampai dengan pernyataan yang keempat, yaitu keluar. Akan berhenti ketika kita memberhentikan programnya, yaitu memberikan pernyataan logika berupa angka 4. Selanjutnya kita coba lagi jalankan untuk switch yang kedua. Untuk case yang kedua, yaitu pilihannya menghitung nilai limit kanan dengan fungsi yang sama. Di sini kita masukkan nilai C-nya yaitu sama, kita akan bandingkan. Nah, di sini kita lihat untuk nilai limit kanannya saja, yaitu bergerak dari arah kanan menuju titik 0. Kita perhatikan di sini dia bergerak menuju 0 sampai dengan positif P3. Kita perhatikan terjadi juga asintot vertikal. Grafik fungsi fx ini tidak benar-benar menyentuh titik 0 ini. Jadi di sini kita perhatikan lagi untuk nilai daripada limit kanannya, yaitu positif P3. Selanjutnya di sini kita perhatikan, di sini akan terus berulang seperti yang saya jelaskan sebelumnya sampai kita memilih menu atau case yang keempat, yaitu keluar dari program. Di sini kita pilih lagi menu yang ketiga. Kita coba, kita akan menghitung nilai limit kiri dan limit kanan dari fungsi 1 per x. Kita misalkan x-nya juga sama dengan 0. Nah, di sini terjadi visualisasi grafik untuk limit kiri dan limit kanan. Di sini kita perhatikan dengan grafik yang sama, yang biru ini merupakan grafik fungsi fx, bintang merupakan grafik untuk pendekatan dari limit kiri menuju titik 0, dan untuk yang bulat ini merupakan bentuk pendekatan dari limit kanan menuju titik 0. Seperti itu. Nah, sekarang akan terus berulang seperti itu. Misalnya kita ingin mencari berapapun daripada nilai C pada fungsi ini. Misalnya ingin mencari nilai C yang lainnya juga bisa dengan cara memilih pernyataan logika antara 1 sampai dengan 3 untuk melanjutkan program pada fungsi yang sama. Tapi ketika ingin mencari fungsi yang lainnya lagi, ingin mengeksekusi fungsi yang lain, di sini bisa keluar dulu dari program dengan mengklik angka 4, kemudian mengulang untuk menjalankan programnya dengan menginput fungsi yang lainnya dengan cara yang sama seperti tadi, dan disesuaikan ingin mengeksekusi case yang mana terlebih dahulu. Misalnya ingin mengeksekusi pilihan yang kedua mungkin, atau ketiga mungkin, atau bahkan hanya pilihan yang pertama langsung keluar, maka langkah-langkahnya adalah tinggal menyesuaikan dengan pernyataannya. Misalnya ingin menghitung nilai limit kiri dan limit kanan saja, maka langsung saja di sini ditulis untuk jawabannya, pilihan manunya, diklik angka 3. Kemudian setelah menginput angka 3, kemudian setelah selesai, input lagi angka 0 untuk keluar daripada program, karena hanya ingin melihat dan menghitung nilai limit kiri dan limit kanan. Jadi sekiranya seperti itu untuk program daripada statement pada switch N ini. Di sini kita keluar, maka akan ada display juga atau jawaban juga untuk ini, yakni program selesai. Terima kasih. Sekiranya seperti itu gambaran besar dari statement switch N. Nah, setelah kita melihat bagaimana keempat-empatnya dari statement MATLAB, yaitu if n, for n, switch n, dan while n, kita aplikasikan ke dalam materi limit kiri dan limit kanan. Apa kesimpulan yang kita dapatkan di sini? Jadi yang pertama adalah di dalam program statement if n, yaitu bahasa pemrograman komputer digunakan untuk mengontrol suatu kondisi. Kemudian yang kedua, untuk for n di sini berfungsi untuk mengulang proses pengulangan, yang dimana pengulangannya ditentukan dari banyaknya proses pengulangan. Yang ketiga, yaitu while n di sini berfungsi untuk membuat perintah pengulangan dengan parameter berhentinya pengulangan berdasarkan pada suatu kriteria logika. Jadi
for n dengan while n hampir mirip, tetapi untuk while n menggunakan kriteria logika. Kemudian untuk yang terakhir adalah switch n. Switch n berfungsi untuk mengevaluasi sebuah ekspresi dan memilih untuk mengeksekusi salah satu dari beberapa kelompok pernyataan. Nah, kemudian untuk materi kita yang dapat kita simpulkan adalah yang pertama, ketika suatu limit fungsi fx ketika x menuju c dari kiri sama dengan limit fungsi fx ketika x menuju c dari kanan, maka nilai limitnya ada. Namun, ketika nilai limit fungsi fx menuju x dari kiri tidak sama dengan limit fungsi fx menuju x dari kanan, maka nilai limitnya tidak ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.